betia ju betia ati mangawambu londo KPU betia ati rencana mengoli beti terajul kolema. Alhamdulillah jam 8 tepat betia ati metode lomia. Jadi hari ini mereka akan talk show, itu sosialisasi PKPU nomor 5 tahun 2020 dan persiapan pemutahiran data pemilih, pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 dengan narasumber hari ini anggota KPU Kabupaten Gorontalo Bapak Ripon Umar selaku Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM. Kemudian berikut anggota KPU Bapak Rusli Utiarahman, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Jadi betia indi ju mulai yang temula sama-sama madung hento mola kira-kira tinggal lolo mola betia PKPU nomor 5 betia tahun 2020 madung hento sosialisasi lio kira-kira menyangkut tual kita madung hento sama-sama pemilihan bupati tial ya kedua lo Pak Tonta memulu kira-kira ya. Ya, terima kasih Mbak Kiki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Poliama di Kabupaten Gorontalo. Pertama, mari sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menyempatkan waktu berikan sosialisasi di Radio Poliama Gorontalo. Selawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya. Mudah-mudahan percikan rahmatnya bisa sampai kepada kita yang masih setia dan konsisten terhadap ajarannya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pendengar Poliama, kami hormati. Pada pagi hari ini kami mensosialisasikan tahapan pelaksanaan pilkada merujuk pada PKPU nomor 5 tahun 2020. Kemudian persiapan pemutakhiran data pemilih yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 15 Juli tahun 2020. Pertama Mbak Kiki, kami berharap pada seluruh warga masyarakat Kabupaten Gorontalo agar supaya bisa menyalurkan hak suaranya memilih bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Gorontalo. Karena dalam proses pelaksanaan ini kami berharap ada peningkatan angka partisipasi di pelaksanaan pemilu serentak atau pemilihan serentak tahun 2020. Mengingat kondisi sekarang khususnya di wilayah kita masih berjibaku dengan virus corona. Tetapi ini adalah tanggung jawab kami KPU untuk mensosialisasikan seluruh tahapan pelaksanaan pilkada khususnya di wilayah Kabupaten Gorontalo. Yang berikut Mbak Kiki terkait tahapan pelaksanaan pilkada ini berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020 ya. Itu dimulai pada tanggal 15 Juni 2020. Langkah pertama yang kami ambil ketika tahapan pelaksanaan pilkada, tahapan lanjutan ini dimulai tanggal 15 Juni kemarin ya. Kami KPU Kabupaten Gorontalo itu mengaktifkan penyelenggara kami di tingkat bawah, penyelenggara ad hoc dalam hal ini PPK dan PPS. Tanggal 15 Juni kemarin kami sudah aktifkan karena mengingat kemarin kami nonaktifkan sementara berdasarkan surat KPU 179. Ada beberapa tahapan yang kemudian ditunda. Alhamdulillah berdasarkan perintah KPU tanggal 15 Juli kemarin
tahapan pelaksanaan pilkada dilanjutkan. Ya. Yang berikut tahapan kami yang sudah kami lakukan di tanggal 24 kemarin ini, pembentukan pemutakhiran data pemilih PPDP. Ini berdasarkan PKPU nomor 5, pembentukannya mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 14 Juli. Jadi PPDP ini yang akan bertugas memutakhirkan data pemilih di wilayah Kabupaten Gorontalo. Untuk pelaksanaannya, Bapak Ibu sekalian, pendengar Poliama di Kabupaten Gorontalo, bahwa sekarang ini kami KPU Kabupaten Gorontalo melakukan perekrutan PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih. Kemudian masa kerja mereka PPDP ini mulai 15 Juli sampai dengan 13 Agustus. Yang berikut juga Mbak Kiki terkait tahapan yang akan kami lakukan, yaitu pendaftaran pemantau pemilihan, lembaga survei, jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil pemilihan. Kalau untuk pemantau pemilihan dalam negeri, pendaftarannya mulai tanggal 1 November 2019 kemarin sampai dengan 2 Desember tahun 2020. Pemantau pemilihan asing 1 November 2019 sampai dengan 8 Desember tahun 2020. Lembaga survei jajak pendapat 1 November 2019 sampai dengan 8 November tahun 2020. Pelaksanaan hitung cepat 1 November sampai dengan 8 November tahun 2020. Yang berikut tahapan juga yang sudah di depan mata kami, yaitu terkait pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Jadi pemutakhiran data pemilih ini perlu kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat yang akan dilakukan oleh penyelenggara kami dalam hal ini PPDP, yaitu pencocokan dan penelitian itu akan dimulai pada tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus tahun 2020. Sehingga dalam pelaksanaan ini kami berharap pada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo, ketika ada petugas kami yang datang dari rumah ke rumah, tidak lain adalah untuk melakukan pendataan daftar pemilih. Sehingga kami berharap agar supaya masyarakat bisa menyiapkan KTP, kartu keluarga yang menjadi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Rusli terkait mekanisme pencocokan dan penelitian. Yang berikut Mbak Kiki terkait tahapan penting juga ini, yakni pendaftaran pasangan calon. Ini berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020, pengumuman pendaftaran pasangan calon dimulai pada tanggal 28 Agustus sampai 3 September tahun 2020. Kemudian pendaftaran pasangan calon mulai tanggal 4 sampai dengan 6 September tahun 2020. Kemudian penetapan paslon pasangan calon bupati dan wakil bupati tanggal 23 September tahun 2020. Kemudian pengundian dan pengumuman nomor urut paslon 24 September tahun 2020. Itu untuk tahapan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati. Yang berikut tahapan pelaksanaan kampanye berdasarkan PKPU nomor 5, bahwa pelaksanaannya dimulai pada tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember tahun 2020. Range waktu pelaksanaannya selama 71 hari. Kemudian pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye dan atau kegiatan lainnya itu dimulai pada tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember tahun 2020. Kampanye melalui media massa cetak dan elektronik 22 November sampai dengan 5 Desember tahun 2020. Debat publik terbuka antar paslon tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember tahun 2020. Kemudian masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye itu tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Desember tahun 2020. Yang berikut
tahapan laporan audit dana kampanye, penyerahannya 25 September 2020, pengumuman 26 September, kemudian LPSDK, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, penyerahannya tanggal 31 Oktober 2020, pengumuman 1 November 2020. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye LPPDK, penyerahannya 6 Desember 2020, penyerahannya 7 Desember tahun 2020. Kemudian terakhir audit dana kampanye 7 Desember sampai dengan 21 Desember, penyampaiannya ke KPU 22 Desember tahun 2020. Pengumuman hasil audit 23 sampai dengan 25 Desember tahun 2020. Yang berikut terakhir terkait hari pemungutan suara. Ini untuk pelaksanaan pilkada tahun 2020, hari pemungutan suara tepatnya hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Kami berharap Mbak Kiki, seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo agar supaya di hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 yang sudah terdaftar dalam DPT ataupun memiliki KTP elektronik agar supaya bisa menyalurkan hak suaranya di TPS untuk memilih bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo. Kami berharap dalam proses pelaksanaan pilkada tahun ini di Desember tahun 2020 itu ada peningkatan angka partisipasi. Berkaca dari pengalaman kemarin Mbak Kiki bahwa angka partisipasi kita di pemilu serentak kemarin di angka 86%. Wow. Sehingga di pilkada serentak ini tahun 2020 kami menargetkan 87%, sehingga ini ada kerja keras kami untuk mensosialisasikan tahapan pelaksanaan pilkada, mengajak pada masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya di hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Yang berikut tahapan pelaksanaan pemungutan suara berdasarkan PKPU tanggal 9 Desember, pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, kemudian rekapitulasi di tingkat kecamatan 10 sampai dengan 14 Desember, kemudian rekapitulasi tingkat kabupaten 13 sampai dengan 17 Desember tahun 2020. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan Mbak Kiki terkait tahapan-tahapan penting yang akan kami lakukan berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020. Mungkin hanya ini, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi mengutata mengbelaju teh dunga hera de poliama nolu mailin di tuolo Mali memasumai ton 0852 9880 7553 atau lewat SMS 0852 9880 7552. Tapi waktu di pemungi kesempatan untuk mengutah dalam mengulah beti mobil miambo memusilita walau ini itu Allah, karena masih ada satu narasumber lagi yang akan menyampaikan betia hati Pak Rusli. Dia Jawa Kiki. Jadi Pak Rusli Habibi dila. Rusli Utia Rahman. Iya, Pak Rusli Utia Rahman. Beliau divisi perencanaan data dan informasi. Ini terkait melalui BTN. Tiba-tiba elah peluk capil sejauh mana berarti KTP melepat. Terus Pak Rusli. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar setia Poliama dimanapun berada. Jadi tadi telah disampaikan oleh rekan saya Pak Ripon bahwa proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih itu dari tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus. Nah, di PPDP yang telah kita bentuk sejumlah 811 orang PPDP tersebar di 205 desa, 19 kecamatan, masing-masing TPS 1 PPDP. Jumlah pemilih dalam satu TPS itu dia maksimalnya 500. Kebon data. Kalau kita lihat di Undang-Undang 16 Undang-Undang 10 tahun 2016 itu bahwa
maksimal satu TPS itu 800. Ya. Nah, tetapi karena kita masih dalam pandemi COVID, dibatasi maksimalnya sampai dengan 500 gitu. Nah, nantinya PPDP ini atau petugas pemutakhiran data pemilih, pekerjaannya ini sama Mbak Kiki dengan yang kemarin-kemarin. Cuma bedanya karena ini dalam masa pandemi, maka teman-teman PPDP kita bekali dengan alat pelindung diri. Ya, karena akan naik dari rumah ke rumah, ada kontak dengan masyarakat, maka itu kita bekali. Jadi kita sediakan alat pelindung wajah, kemudian masker, sarung tangan, kemudian hand sanitizer, itu kita bekali di masing-masing PPDP. Apa yang akan dikerjakan PPDP nantinya pada tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus ini sering kita dengar istilah coklit, pencocokan dan penelitian. Itu betul coklit ya. Jadi coklit ini nantinya teman-teman petugas kita di bawah PPDP akan membawa formulir model AKWK atau data pemilih yang telah kita terima. Ini data yang telah disandingkan antara DP4 dan DPT terakhir. Jadi masing-masing TPS itu naik dari rumah ke rumah untuk mendata, mencocokkan dulu. Apakah KTP atau KK itu sama dengan data yang ada di formulir yang dibawa tadi oleh teman-teman PPDP. Jadi dicocokkan itu dari nomor KK, kemudian NIK-nya, namanya, sampai dengan status perekaman KTP-nya gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah merekam, maka akan diisikan di kolom sudah merekam. Gitu. Nah, ini. Kemudian apabila ada pemilih yang ternyata tidak masuk di AKWK atau di formulir pendataan tadi, maka akan dituangkan di formulir pemilih baru. Pemilih baru. Jadi dia akan di cover. Kemudian setelah itu dilaksanakan, teman-teman PPDP ini akan memberikan formulir A1 KWK. Ini nantinya menjadi tanda bukti bahwa orang-orang itu telah didata oleh teman-teman PPDP. Dan di setiap rumah nantinya akan ditempelkan juga stiker A2 KWK. Itu Pak Kiki. Ada hal menarik terkait dengan pendataan ini. Kita ketahui bersama bahwa pemilihan sebelum ditunda itu tanggal 23 September. Rencana awal ini. Rencana awal tanggal 23. Kemudian dilanjutkan kembali pemilihan lanjutan dengan tanggal pemilihannya 9 Desember. Sehingganya orang-orang yang berumur 17 tahun sampai dengan tanggal 9 Desember itu dia sudah memiliki hak pilih. Betul. Gitu. Jadi bisa saja pada saat sekarang dia berumur 16 tahun. Nanti pada saat 9 Desember dia berumur 17 tahun, maka teman-teman PPDP itu berhak dia. Dia ada hak untuk memilih dan teman-teman PPDP itu wajib untuk mendata dia. Ada juga yang berumur belum 17 tahun tapi sudah atau pernah menikah. Saya garis bawahi sudah atau pernah menikah ini Mbak Kiki secara resmi. Resmi, dia ilegal. Jadi itu bisa dibuktikan dengan buku nikah. Jadi sekali lagi tolong saat teman-teman kami PPDP mendata, masyarakat bisa membantu untuk menyediakan KTP atau suket dan kartu keluarga, sehingga proses-proses coklit yang ada di bawah itu akan berjalan lancar dan semuanya insya Allah bisa terdaftar.
Insyaallah. Mungkin itu dulu dari saya Pak Kiki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat perkembangan ini malu tingkat tamah suamai, apalagi juga yang berkembang di warung kopi di Mei pemilihan pemilu 2022. Ya 20 tahun tadi betul menjabat. Ini perlu disampaikan juga supaya masyarakat ya memali bingung membawa 2 tahun petang pengolah. Lama mau po luar lama tadi data wali. Ini berkembang di warung kopi juga. Oke, persoalan data insyaallah semuanya akan aman-aman saya sesuai tadi penyampaian bahwa akan didata di kartu keluarga berarti anu ya tama wajib pilih. Adita anu itu kartu keluarga itu. Makanya berarti ati mengobut tadi buat kartu keluarga segera mengurus. Ya karena administrasi kependudukan itu mengurusan itu mah akan ya di semuanya KTP, KK, bahkan akta pun bisa terlayani. Akta kelahiran dan akta kematian pun berarti ya supaya berarti tak mau tapu berarti bantuan berarti biasa lihat hiwatia nanti mau tetap mailat yang boleh otapu ya tip terkait poli walau kepala daerah. Nah kita berikan kesempatan atau mengutarakan mula 1-2 penelpon sebelum kita break sejenak. Nanti di lohia kesempatan mahi belia mai. Silakan saya berikan kesempatan dulu tak ilmu gabungnya atau 0852 9880 7553. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lonto utanu tatonu. Lonto di foto tadi. Tadua lah. Bapak itu yang dia maling mau nak mau bapili, tahu lo itu baki. Dia misalnya dia maling mau nak, Iya. Karena atau ati di mau. Iya. Ma bibi deh, atau ma lumpuh. Iya. Ya. Tidak boleh membadiri, mau sepupore dan makiki. Ya. Nanti kita akan. Memang Allah Taala betul dua narasumber hari ini. Oke, boy, Ibu Anti. Tidak, tak perlu saya menghitung ini bagi kalau wala lakukan di KTP. Kita mengurus di KTP makan pada saat ngurus KTP itu alima atau alima baru kita memang pilih. Beda kan alima pilih. Masih 17 umurnya bagi. Iya, apalagi mah 17 sedangkan tadi 17 tahun masa ya medungga waktu sebelum pemilihan itu mah 17 tahun itu tetap didata. Oh, data itu bele bagi. Ya, to bele. Iya, makasih bagi ya. Yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penelpon berikut di Balaka Bete Ati Ibu Rita Tohutu. Silakan saya berikan kesempatan lagi 1-2 penelpon. Kedua lah. Iya. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau tatonu. Londo libali mudi 10 bala. Kedua libali mudi 10 bala. Amiati Bu Mohindo mau lebih memperjelas lagi wilin dulu Ibu NDB itu. Berita. Utamanya tadi po KTP. Kemudian yang kedua Ulu Tama Ilonika tapi umur lihat di bawah. Umur lihat di bawah dah. Ya, oke. Dan yang paling terakhir bagi ulama tiata pemilih, apa ada pengamanan khusus utamanya tuh masa COVID tuh dia jangan sampai Amiatia tertular hanya karena kewajiban atau hak Lamiatia menggunakan hak pilih pada tanggal 15 Desember. Makasih Bapak. Makasih. Ya. Hampir sama pertanyaan dia. Silakan yang berikut satu penelpon lagi sebelum Baki memberi kesempatan kedua narasumber hari ini. Kedua lo 0852 9880 7553 po belialo apa SMS yalo 0852 9880 7552 bawa beda 3 bawa 2 Tima SMS selama semai atau di apulsa 1054
tali pulsa no main tuh mai dia main PST dia pemal. Oke, kita berikan kesempatan satu penelpon. Halo. Ayolah buntu. Dari 2 penelpon Pak Olbay hampir sama. Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Yang pertama Ibu Rita. Bu Rita di Hutuo. Kalau kita melihat atau berkaca dari pengalaman kemarin Mbak Kiki di Pileg, bahwa terhadap orang-orang yang tidak bisa datang ke TPS karena dia lumpuh atau apa, itu oleh KPPS itu bisa didatangi. Ada namanya kotak suara keliling. Seperti itu. Itu hanya khusus kepada orang-orang yang tidak datang ke TPS. Seperti di rumah sakit misalnya. Di rumah sakit kan teman-teman KPPS itu datang ke rumah sakit, kemudian bisa menggunakan hak pilih, yang penting dia terdaftar di daftar pemilih tambahan itu kemarin. Jadi terkait dengan pertanyaan Ibu Rita yang pertama ini, karena memang itu nantinya akan diatur di peraturan KPU terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kita tunggu itu. Kita akan ada sesi lagi untuk kita sosialisasikan itu Mbak Kiki. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ada anaknya mungkin Mbak Kiki belum merekam tetapi sudah 17 tahun belum ber-KTPL. Pada intinya bahwa teman-teman PPDP ini itu akan turun mendata pemilih sampai dengan berumur 17 tahun atau sudah menikah atau belum, atau sudah menikah atau pernah menikah, seperti itu. Jadi terkait dengan apakah dia ada KTP atau tidak, kita data dulu, dan data-data ini akan kita serahkan ke Capil bahwa ini orang-orang yang belum melakukan perekaman KTP. Seperti itu Pak Kiki. Kan akan terdata nanti. Iya, jadi ada itu politati paisu ente beta bersama mirip. Ini mirip-mirip, cuma yang sudah nikah tadi sama. Sama. Yang penting surat nikahnya buku nikah buku nikah tetap kita akan daftarkan dia memiliki hak untuk memilih pada tanggal 9 Desember nanti. Honor nikah resmi patah di buku nikah mata urusan dia lebih kawah. Kemudian untuk hari hanya ini kan pertanyaannya bagaimana perlindungan terhadap pemilih pada saat datang ke TPS. Ini juga kami sedang menunggu peraturan KPU terkait protokol kesehatan. Itu sehingganya seperti apa. Cuma yang jelas bahwa di TPS itu kita akan sediakan alat cuci tangan. Kemudian juga nantinya pada saat selesai melakukan pencoblosan itu tintanya tidak dicelup lagi, bisa ditetes atau disemprot. Nah, itu kita tetap masih menunggu terkait dengan PKPU pelaksanaan pemilihan di masa pandemi COVID. Mungkin itu dari saya Mbak Kiki. Kalau ada tambahan, mungkin tambahan sedikit dari saya Mbak Kiki. Dari Pulau Bala ini ada kekhawatiran bagi bolo waktu hatalo corona artinya jangan sampai ada lagi klaster baru, klaster pemilihan yang terpapar COVID. Sehingga ini kerja keras kami KPU dalam mensosialisasikan pelaksanaan pilkada ini agar supaya masyarakat tidak takut dalam menyalurkan hak suaranya di TPS, jangan sampai terpapar COVID-19. Seperti sudah disampaikan oleh Pak Rusli tadi, kami masih menunggu PKPU COVID yang mengatur terkait pelaksanaan pemilihan di masa pandemi seperti ini. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, masyarakat tidak usah khawatir. Penyelenggara kami yang ada di TPS itu kami bekali dengan alat pelindung diri yang lengkap,
Dan seperti disampaikan tadi bahwa di setiap TPS itu akan disediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Mungkin insya Allah kalau misalnya sudah keluar PKPU terkait pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini, mungkin kami akan sosialisasikan bagaimana pelaksanaannya di lapangan, sehingga masyarakat tidak cemas dalam proses menyalurkan hak suaranya di TPS di tanggal 9 Desember tahun 2020. Kalau misalnya seperti kekhawatiran dari masyarakat penanya dari Pulau Bala tadi, kemungkinan besar pelaksanaan pilkada di Kabupaten Gorontalo ini akan mengalami penurunan angka partisipasi. Betul. Sehingga ini Mbak Kiki, kami bekerja keras semaksimal mungkin agar supaya masyarakat mau menggunakan hak suaranya di tanggal 9 Desember itu. Mungkin hanya itu dari kami Mbak Kiki. Ya, sebelum saya menerima para penelpon, belum mampu saya harus break sejenak de lapat tambal me ulangi. Mandiga kalau pilong mulai nenek boti hisu burua lagi. Oh binte, tamate, oh malita. Pokoknya tilah kalau pilong mulai nenek boti hisu burua dah. Maaf. Mango tata lo mango dulah ta hidung radio lo poliama lo bale me ulangi amiatia te lo dua narasumber kita hari ini untuk KPU malu indu lo saya akan berikan kesempatan timau SMS malam masomai. Assalamualaikum Tinur Hayati Atil Lelemei mehintu wanu boleh anggota BPD jadi KPPS. Itu tinggal BPD. Tadu apa pola yang berikut. Lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaringan. Tak berikan kesempatan tak terima kalau ulo bunto. Tadualah. SMS berikut juga berarti malam masomai. Assalamualaikum, kalau sesuai pemantauan di medsos ada satu problem buat teman-teman penyelenggara pemilu, di mana tambahan anggaran sampai dengan tanggal 24 kemarin belum dicairkan. Apakah problem itu akan ada pengaruh lagi pada penundaan pilkada? Emang kok tunda lewat pilkada. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anton Tolimbo Bakiki. Tadula Anton. Ya, merupakan masukan Allah tiap-tiap Bakiki. Silakan. Tiap-tiap boleh aku kira-kira dulu 5 kali nali anggota KPPS. Gagal. Nah, di sini yang menjadi masukan saya. Wanu Muali, petugas KPPS di TPS itu kalau boleh dia menjadi wajib pilih di TPS itu. Selama ini dia mau tugas di TPS 4. Kalau melu kamu milih perlu anak di TPS 3 kamu sesuai di tempat pendaftaran. Ya. Di saya petugas KPPS 4 tetapi selalu mencoblos di TPS 3. Nah itu yang merupakan jadi masukan. Kemudian yang berikut segala aturan yang sudah disepakati itu kalau boleh tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Karena pengalaman saya kalau mau aturan itu setiap yang jadi saksi sebelum pukul 7 sudah harus berada di TPS. Kalau dia lewat dari jam yang ditentukan maka dia harus berada di luar. Dalam arti lo hama saya dengan sampai dari KPPS Kabupaten lo nama ilo hama karena saya bertahan dalam aturan itu.
saksi yang terlambat datang harus di luar, dipaksakan untuk masuk ke dalam. Saya tetap bertahan dari partai. Sehingga Watia pada saat itu sudah memberikan bersuara bahwa kalau aturan tidak jalankan, tolong diganti saya di sini. Nah, jadi ini merupakan masukan Watia dan mohon penjelasan dan cara-cara dari Pak Kiki dan petugas. Itu mari persandel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penelpon berikut, satu penelpon lagi sebelum Mbak Kiki Batia mengui kesempatan kedua narasumber kita hari ini. Ya, 2 SMS juga Batia malam masumai. Satu penelpon lagi. Kedua lo. Ya. Kita berikan kesempatan dulu dua narasumber. Kedua lo. Ya, Pak Rosli dulu. Ya, terima kasih Pak Anton dari Limboto ya. Terima kasih Pak Anton sudah berpartisipasi sebanyak 5 kali menjadi KPPS, merupakan ujung tombak kami dalam rangka untuk pelaksanaan pemilihan. Jadi sebenarnya begini Pak Kiki. Seorang pemilih itu ketika dia terdaftar di TPS 3 misalnya, maka dia harus mengenakan hak pilihnya di TPS 3. Tetapi ada hal-hal lain yang bisa dia menggunakan hak pilih di TPS lain. Ini yang namanya pemilih DPTB kemarin kalau di pemilu. Daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan ini adalah orang yang terdaftar di TPS tapi karena keadaan tertentu dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS itu. Tapi dia terdaftar dulu di DPT. Saya meyakini Pak Anton pasti terdaftar karena dia KPPS. Sebenarnya kemarin itu ada mekanisme dia membawa A5 ke TPS tempat dia bertugas. Ada dia lolo mawit. Kenapa yang bersangkutan ini ternyata menjadi KPPS di TPS 4 kemudian dia terdaftar di TPS 3? Ada beberapa faktor. Kalau seperti di daerah-daerah yang susah kita mencari SDM, maka orang-orang yang terdaftar di sebelah itu kita pindahkan ke TPS tapi masih dalam satu desa. Karena memang SDM atau apa mungkin itu. Tapi ke depan ini menjadi masukan yang sangat bagus, menjadi evaluasi kami nantinya. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, dicontohkan macam saksi tadi. Sebenarnya kalau kita lihat di aturan kita yang kemarin, walaupun lewat itu silahkan, saksi tidak bermasalah untuk masuk ke dalam TPS. Yang penting tetap membawa mandat. Itu seperti penting. Itu mandat. Jadi nantinya saksi tidak bisa mengkomplain. Misalnya dia datang jam 9. Ada proses yang dari jam 8 yang dia tidak datangi, kemudian itu jadi ngelori kilo milima itu TPS lain. Itu kemudian itu dia persoalkan, itu tidak bisa karena memang dia tidak datang pada saat itu. Jadi silakan saja, yang penting dia bawa mandat begitu Pak Kiki. Jadi biar terlambat boleh masuk ke dalam. Yang penting bawa mandat. Itu aturan kita kemarin. Nanti ke depan seperti apa kita akan menunggu peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara. Namun masukan-masukan ini sangat baik untuk bisa kami evaluasi kembali untuk pemilihan tanggal 9 Desember ini Pak Kiki. Ini ada 2 penanya di SMS juga. Terima kasih Mbak Kiki. Jadi kami perlu sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Gorontalo bahwa untuk pembentukan KPPS itu berdasarkan PKPU nomor 5 dimulai pada tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember itu pembentukan KPPS. Setiap TPS 7 orang penyelenggara. Jadi Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kabupaten Gorontalo, pendengar Poliama ada di Kabupaten Gorontalo, pertama terkait mekanisme pembentukan KPPS ini kami masih menunggu juknisnya seperti apa. Tetapi kalau merujuk pada
peraturan KPU tentang tata kerja KPU bahwa untuk syarat menjadi KPPS itu sebagai BPD itu ya tidak ada persoalan bagi bisa. Tidak diatur. Tidak diatur. Yang diatur itu misalnya salah umur 17 tahun, kemudian pendidikan SMA, kemudian tidak berafiliasi dengan partai politik atau independen. Ini mungkin syarat-syarat yang menjadi calon anggota KPPS. Jadi untuk mungkin masyarakat yang berstatus sebagai BPD di desa ya bisa mendaftarkan diri sebagai KPPS. Namun kami insya Allah ini ketika dalam proses pembentukan nanti kami masih menunggu surat edaran dari KPU RI terkait mekanisme pembentukannya. Yang berikut Mbak Kiki terkait pelaksanaan kegiatan juga dilakukan oleh KPPS ini memang semuanya itu ya ditentukan oleh penyelenggara kami di tingkat bawah, dalam hal ini TPS, karena memang mereka ini adalah ujung tombak penyelenggaraan setiap tahapan pelaksanaan pilkada. Kalau misalnya teman-teman PPS ini bekerja dengan maksimal, maka mungkin hasil daripada pelaksanaannya nanti juga bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam pelaksanaan nanti memang kami selalu menekankan kepada penyelenggara kami dalam hal ini KPPS agar supaya betul-betul bekerja secara maksimal, bekerjalah sesuai dengan regulasi PKPU yang menjadi rujukan Bapak Ibu sekalian penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Gorontalo. Mungkin hanya ini sih yang bisa kami sampaikan. Yang berikut terkait anggaran ini Mbak Kiki. Memang gara-gara corona kalau untuk alhamdulillah untuk Kabupaten Gorontalo persoalan anggaran ini aman-aman. Pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk pelaksanaan pilkada mulai dari 2019 kemarin ketika ada penundaan, ketika diaktifkan kembali anggaran pilkada khususnya KPU itu ada. Jadi untuk tahapan lanjutan ini bisa dilakukan karena memang anggaran pelaksanaan pilkada ada. Jadi tidak usah khawatir bahwa pelaksanaan pilkada di Kabupaten Gorontalo ini tidak ada anggaran. Alhamdulillah ada backup dari pemerintah daerah memberikan anggaran pelaksanaan tahapan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Gorontalo. Insya Allah tidak ada pengaruhnya lagi. Mungkin ada sedikit tambahan. Oke, silakan Pak Rus. Kiki, mungkin yang dimaksud dengan si penanya ini, Pak siapa ini? Ini kan sampai dengan tanggal 24 kemarin. Ini yang dimaksudkan mungkin anggaran APBN karena terkait dengan penanganan COVID ini itu APBN yang akan mendanai. Nah, jadi kami sampaikan bahwa terkait dengan anggaran ini untuk APBN itu insya Allah tidak akan ada masalah karena memang sudah ada yang masuk di kita terkait dengan alat pelindung diri anggarannya. Itu insya Allah untuk pemilihan bupati, wakil bupati tetap akan jalan skala nasional insya Allah dulu lagi penundaan. Baik, kita berikan kesempatan masih 1-2 penelpon karena melalui aku dia sampai 15 menit lagi. Kedua lah yang ditambel Mei, silakan saya berikan kesempatan lagi. Untuk waktu-waktu yang diberikan pada waktu memilih itu kira-kira sampai jam ngolot mau berhenti istirahat. Itu belum kena ulut mahingo amai dipeloti pilih-pilih wamai limpata aku tuli baru hati mau buluh tatu KPPS itu. Jadi kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 terkait dengan pelaksanaan hari hanya, durasi waktunya durasi waktu itu tetap kita mulai dari jam 7 sampai dengan jam 13.00 atau jam 1. Istirahat makan. Sebenarnya tidak istirahat makan. Itu dari jam 7 sampai jam 1 itu jalan terus pemilihan seperti itu.
Bolo secara teknis mampu ganti ngomong. Mungkin seperti itu. Ya. Oke. Jadi lu ateh Mas Samai kita berikan kesempatan lagi. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Londo di Faisal Botito Talaga Biru itu. Itu dulu lepas ya. Mengenai pemilihan bupati wakil bupati. Pertanyaan Nadia bagi Ki, bagaimana kan ini musim corona. Bagaimana dengan alat pencoblos itu, model paku itu Pak Gigi? Apa tidak diganti-ganti? Artinya jangan cuma itu saja, karena ini kan menjaga untuk penularan virus ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena untuk paku itu memang mau MB itu corona. Dibandingkan untuk bawa atau ya silakan satu penelpon lagi. Sebelum Mbak Kiki bersama dua narasumber buat ya akan memberikan bahan banding tentang utatal mula'a. Silakan saya berikan kesempatan Unudila mau hiala kesempatan hati sekaligus mau akhir buat ya statement closing kedua. Ya, terima kasih. Oke, kita simpan dulu sebentar. Saya ada satu penelpon. Halo, assalamualaikum Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipas bagi Ki Amran Gaharu di Kota Tengah. Dua lah. Tuh, kebetulan saya selaku berapa periode pemilihan itu selaku ketua KPPS di Bolehuto. Ya. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah aturan-aturan sebelumnya itu memang sudah tetap dilaksanakan pada, atau aturannya itu memang dilaksanakan pada pemilihan tahun ini. Karena terutama pada tahun ini kan kita menghadapi COVID-19. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah persyaratan-persyaratan yang kita laksanakan di pemilihan itu untuk menghadapi new normal pada hari ini atau sekarang ini? Karena virus ini yang kita selalu hadapi di tiap hari. Oleh karenanya kami selaku masyarakat atau pengalaman-pengalaman di tahun kemarin, apakah COVID ini maupun persyaratan-persyaratan pada pemilihan tahun ini tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti itu. Oke. Mungkin saja Mbak Kiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau dua lagi. Ya, terima kasih. Ya. Yang pertama Londoli Pasisa di Telaga Biru. Ini terkait dengan paku ya. Ya. Ini memang belum diatur Mbak Kiki. Cuma sehingganya kenapa kami sampaikan tadi masih menunggu PKPU terkait dengan tahapan pemilihan di masa pandemi. Cuma dapat kami informasikan bahwa sudah ada diskusi-diskusi bahwa teman-teman atau pemilih itu nantinya akan dibekali dengan handscoon. Benar. Di setiap TPS itu akan dibekali dengan handscoon. Seperti itu. Sehingganya kalaupun misalnya pakunya hanya satu, maka dia ada handscoon. Tapi kalau misalnya tidak ada handscoon, maka pakunya diganti. Pemilih itu diganti. Tapi kita tetap masih menunggu. Kan mulu alat hand sanitizer baik. Ya, hand sanitizer juga ada setiap pemilih. Sebelum masuk ke TPS juga cuci tangan Mbak Kiki. Insyaallah. Kemudian yang kedua dari Pak Amran Gaharu. Ini Ketua KPPS TPS 2 di Loniohu Bolehuto. Ini saya kebetulan Pak Amran, saya Rusli yang pernah jadi ketua PPK di Bolehuto. Jadi terkait dengan bukan hanya pada saat hari H, tetapi proses-proses kita mulai dari saat sekarang sampai dengan pendataan, kemudian nantinya kita akan BIMTEK, itu kita terapkan protokol COVID-19. Seperti itu. Jadi selalu kita memakai masker, kemudian kita mencuci tangan, bawa hand sanitizer. Kita selalu menjaga jarak. Apabila kita akan melaksanakan BIMTEK, itu harus jaga jarak. Betul. Jaga jarak itu yang sangat penting. Terakhir dari saya, Mbak Kiki, mungkin closing statement closing. Kami sampaikan bahwa tanggal 5
15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus itu memohon bantuan dari seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo untuk kiranya dapat membantu teman-teman kami PPDP apabila naik dari rumah ke rumah itu tolong untuk bisa diterima, kemudian bisa menyediakan dokumen berupa KTP atau suket dan atau kartu keluarga. Kemudian teman-teman PPDP juga ini berusaha untuk tidak masuk ke rumah. Kalau bisa diterima di teras, maka diterima di teras. Seperti itu. Dan kami meyakinkan masyarakat bahwa PPDP ini dibekali dengan alat pelindung diri. Insya Allah pemilihan tanggal 9 Desember ini berjalan lancar dan tidak ada satupun pemilih yang harusnya menggunakan hak pilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Demikian Mbak Kiki. Terima kasih Mbak Kiki. Pertanyaan dari Pak Sisa menyambung dari Pak Rusli terkait alat coblos. Memang kami masih menunggu PKPU-nya di masa pandemi seperti ini. Yang jelas perlu kami sampaikan pada seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo bahwa penyelenggara kami di tingkat TPS itu, dalam hal ini PPS itu, kami bekali dengan alat pelindung diri yang lengkap. Kemudian di setiap TPS juga kami sediakan tempat cuci tangan. Bahkan di setiap TPS itu ada petugas yang mungkin memeriksa suhu tubuh, termogan. Jadi alat jauh. Jadi mungkin ini kami masih menunggu PKPU-nya, dan insya Allah ini akan, kalau misalnya sudah keluar, mungkin kami akan segera sosialisasikan kepada warga masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo agar supaya masyarakat ini tidak lagi takut untuk menyalurkan hak suaranya di TPS. Kemudian harapan kami KPU terakhir Mbak Kiki bahwa masyarakat, sekali lagi perlu kami sampaikan, pelaksanaan pilkada di masa pandemi seperti ini tidak usah khawatir. Sama-sama kita berusaha, berikhtiar, dan selalu menggunakan masker, jaga jarak, sehingga mungkin kita ataupun masyarakat itu akan terhindar dari penyebaran virus corona. Kemudian terakhir Mbak Kiki, agar supaya masyarakat juga di hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 itu bisa menyalurkan hak suaranya memilih bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Gorontalo. Karena dalam proses pelaksanaan demokrasi ini suatu daerah ini akan mengalami kemajuan tidak lain adalah pengaruh dari pemimpin itu sendiri. Sehingga kami berharap masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo agar supaya bisa menyalurkan hak suaranya di hari Rabu tanggal 9 Desember itu. Mungkin hanya ini bisa kami sampaikan, dan insyaallah Mbak Kiki, kami insyaallah mulai besok kami akan sosialisasikan seluruh tahapan ini di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Kami dalam proses pelaksanaan ini berharap tahapan yang kemudian dilakukan oleh KPU itu semuanya diketahui oleh masyarakat peserta pemilihan dan pihak-pihak terkait yang mengurus persoalan pemilihan ini. Mungkin hanya ini bisa kami sampaikan. Maledengku aku tuh alhamdulillah, mudah-mudahan para mitra semua Tahidung Radio Lopol yang penting sudah memahami apa yang disampaikan, disosialisasikan terkait pemilihan kepala daerah, bupati, wakil bupati dengan PKPU nomor 5 tahun 2020. Tiba Kiki bersama Pak Ripon Umar dan juga Pak Rusli Utiaraman mau hintu po insyaallah dudung kain tutur dah yang dibati po tapulan rahmati nikmati memang satu keuntungan tersendiri tedelomo itu mau pelai lipu pelamahu lipu memong lipu yang berinovasi, pantang mundur pantang kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra, baru saja kita ikuti program WHH Pololo Habari Gorontalo.